masa depan Ansu Fati di Barcelona tampaknya menuju tahap akhir. Meski Hansi Flick sebelumnya mengonfirmasi kesediaannya untuk mempertahankan sang penyerang dalam skuad, besar kemungkinan pemain internasional Spanyol itu akan dipaksa pergi pada musim panas. Di bursa transfer musim dingin ini, Fati sebenarnya terus dikaitkan dengan kepergiannya dari Camp Nou. Beberapa klub La Liga, Liga Primer, dan Como asuhan Cesc Fabregas dilaporkan tertarik untuk meminjamnya hingga akhir musim, tapi tidak ada tawaran resmi dari manapun. Menurut laporan Diario Sport, tawaran di hari terakhir bursa transfer memang datang dari Saudi Pro League, tetapi Fati menolak hijrah ke Timur Tengah. Al-Shabab dikabarkan telah mengajukan biaya transfer sebesar 10 juta euro plus 5 juta euro sebagai tambahan, tetapi Barcelona menghormati pilihan sang pemain. Pemain berusia 22 tahun itu belum mencetak gol dalam kompetisi apapun sejauh musim ini dengan hanya 4 gol yang berhasil ia cetak ketika dipinjamkan ke Brighton and Hove Albion musim lalu. Dan gol terakhirnya di Barcelona terjadi pada bulan Juni 2023 sebelum mimpi buruk cedera terbarunya. Meskipun sudah pulih dari cederanya pada akhir tahun 2024, Ansu Fati tidak masuk dalam rencana Hansi Flick di paruh kedua musim yang sibuk ini. Lantas, bagaimana nasib pemain yang digadang-gadang akan menjadi bintang itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Masa depan Ansu Fati bersama Barcelona kini berada di ujung tanduk. Dari pewaris nomor punggung Lionel Messi, Ansu Fati kini justru berada di depan pintu untuk keluar dari klub asal Katalan tersebut. Ansu Fati menjalani debut senior bersama Barcelona pada 2019 silam, pada laga lawan Real Betis. Ketika itu dia masih berusia 16 tahun. Ansu Fati menjalani debut pada usia lebih muda dari Lionel Messi. La Pulga menjalani debut seniornya bersama Barcelona pada usia 17 tahun, 3 bulan, dan 26 hari. Faktor ini lantas membuat Ansu Fati mulai diyakini sebagai penerus Lionel Messi. Apalagi Ansu Fati juga berperan sebagai penyerang. Status sebagai pewaris Messi makin lekat pada Ansu Fati setelah dia memakai nomor punggung 10 mulai musim 2021-2022 lalu. Hanya saja, karier Ansu Fati jauh panggang dari api jika dibanding Messi. Setelah mewarisi nomor punggung 10, Ansu Fati justru berada dalam situasi yang sangat berat. Dia mengalami cedera parah pada November 2020. Ansu Fati harus absen lebih dari 300 hari karena cedera meniskus yang dialaminya. Dan setelah sembuh, Ansu Fati bukan lagi pemain yang sama. Pada musim 2022-2023, dia lebih sering jadi pemain pengganti daripada masuk starting line up. Meskipun begitu, Ansu Fati masih bisa mencetak 7 gol dari 36 laga di La Liga. Pada musim 2023-2024, Ansu Fati dipinjamkan ke Brighton. Lagi-lagi nasib buruk datang. Ansu Fati cedera hampir 3 bulan, dan itu membuatnya sulit menembus tim utama klub Premier League. Dia hanya mencetak 4 gol, dan gol terakhirnya untuk Barcelona terjadi pada Juni 2023 sebelum serangkaian cedera yang mengganggu karirnya. Pada musim 2024-2025, situasi tidak membaik bagi Ansu Fati. Sejak awal musim, Ansu Fati tidak jadi pilihan utama Hansi Flick. Dia masih memakai nomor punggung 10, akan tetapi namanya tenggelam sering makin moncernya Lamine Yamal. Dengan situasi yang terjadi saat ini, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai penurunan performa Ansu Fati akibat masalah cedera. Pendekatan pragmatis Flick terhadap Fati tidak menjamin peran jangka panjangnya di Barcelona. Meski begitu, Fati kini diberikan kesempatan terakhir untuk membuktikan dirinya. Tentunya, Ansu Fati akan berharap mendapatkan momen ajaib di paruh kedua musim ini di Barca. Dan kecuali ada perubahan besar dalam kebugaran serta performanya di lapangan, Fati tampaknya pasti akan pindah pada musim panas. Dengan tim Catalan berharap ada minat baru dari klub manapun untuk merekrutnya. Pelatih Barcelona Hansi Flick memberikan ultimatum kepada Ansu Fati. Ia juga menjelaskan mengapa tidak memasukkan saat timnya menang atas Real Madrid di final Piala Super Spanyol. "Saya jujur dengan semua orang, saya sudah berbicara dengannya," katanya. "Terserah dia.
Saya katakan kepadanya ketika saya datang bahwa dia siap menjadi pemain profesional dan menunjukkan penampilan yang hebat. Dia cedera, tetapi setelah cedera itu dia tidak menunjukkan 100% kemampuannya. Dan itu memalukan baginya dan bagi kami. Lanjutnya, dia tidak memberikan segalanya. Dia harus bekerja seperti orang lain dan memberikan yang terbaik. Itulah yang kami inginkan. Fati, yang belum mencetak gol di semua kompetisi musim ini, memiliki kontrak yang tinggal beberapa bulan lagi. Ia kini kalah bersaing dengan Lamine Yamal dan Rafinha, sementara Ferran Torres dan Dani Olmo juga dianggap sebagai pilihan yang lebih baik untuk posisi sayap Barcelona. Setelah jendela transfer Januari berakhir, Direktur Olahraga Barcelona Deco akan melanjutkan fokus pada pembaruan kontrak mereka. Blaugrana sudah memperbarui masa depan beberapa pemain andalan mereka, tetapi sekarang harus membuat keputusan tentang masa depan pemain lain yang masa depannya kurang jelas. Di urutan teratas daftar tersebut adalah Frenkie de Jong. Barcelona dilaporkan telah menetapkan tujuan mereka untuk memastikan tidak ada pemain mereka yang memasuki tahun terakhir kontrak mereka, kecuali pemain veteran Inigo Martinez dan Robert Lewandowski. Tujuan mereka adalah agar pemain yang kontraknya habis pada tahun 2026 memperbarui kontrak mereka, atau mereka akan berusaha menjualnya pada musim panas. Selain De Jong, Barcelona harus membuat keputusan tentang Inaki Pena, Pablo Torre, Andreas Christensen, Eric Garcia, dan Hector Ford. Wojciech Szczesny juga diperkirakan akan kembali pensiun pada akhir musim. Sebagai salah satu pemain dengan pendapatan tertinggi di skuad, kasus De Jong akan menarik banyak perhatian. Setelah Barcelona menarik tawaran perpanjangan kontraknya yang tidak ditanggapi oleh pemain asal Belanda itu, mereka diperkirakan akan membahas pengurangan persyaratan dengan De Jong, yang setelah 5 bulan absen karena cedera kehilangan tempat sebagai pemain inti dari Marca Sado. Dikutip dari Football Espana, Sport mengatakan bahwa kubu De Jong dan Barcelona juga menyadari adanya minat dari Arab Saudi terhadapnya. Dua tim terbesar di liga tertarik padanya. Mereka diperkirakan akan mengajukan tawaran untuknya pada musim panas. Dan jika Barcelona memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya atau tidak dapat melakukannya, maka mereka akan mendorong agar kepindahan itu terlaksana. Namun De Jong tidak sepenuhnya yakin dengan ide pindah ke Timur Tengah dan kabarnya ingin bertahan di Barcelona. Jika De Jong memutuskan untuk bertahan tanpa memperbarui kontraknya, Barcelona mengancam akan mengirimnya ke Timur.